Ejekan Inter Milan bikin saya semakin bersemangat. Zlatan Ibrahimovic memperingatkan fans Inter Milan bahwa ejekan mereka hanya akan membuat dirinya semakin bersemangat di derby Milan. Striker veteran asal Swedia itu akan memiliki 2 kesempatan untuk menikmati suasana derby della Madonnina pada 2023, yaitu saat ia diperkirakan akan kembali ke lapangan setelah menjalani operasi lutut pada Mei. Kedua rival satu kota itu akan berhadapan pada 18 Januari untuk Piala Super Italia, kemudian pada 5 Februari di ajang Serie A. Ketika Anda melangkah ke lapangan dan para pendukung lawan mencemooh Anda, itulah saat yang paling saya nikmati, yang membuat saya merasa hidup, ujar Ibra kepada Milan TV. Tidak ada yang bisa menghentikan saya setelah itu. Semakin mereka mencemooh, semakin bagus. Saya lebih suka mereka mencemooh saya daripada bertepuk tangan, karena sepanjang karir saya semuanya bertentangan dengan saya, tidak pernah mendukung. Jadi saya lebih suka seperti itu, merasa bersemangat. Jika saya menang setelah itu, ada sensasi terbaik. Inilah mengapa bermain lawan Inter adalah perasaan yang luar biasa. Itu lebih berarti dari pertandingan lainnya. Tapi Anda tidak boleh kehilangan fokus atau konsentrasi. Itu bisa terjadi jika Anda kurang pengalaman. Ada juga beberapa pemain yang merasa terlalu berlebihan dan kehilangan kendali. Ada beberapa bentrokan yang tidak terlupakan bagi Ibra di derby Milan, terutama head-to-head dengan striker Inter Romelu Lukaku yang dibikin mural di luar San Siro. Itu kemudian dirusak sebagai protes setelah Lukaku pindah ke Chelsea, tapi dia telah kembali ke San Siro dengan status pinjaman pada musim ini.
termasuk Marcus Thuram, 3 bintang Piala Dunia 2022 yang tengah dipepet AC Milan. Berikut 3 bintang Piala Dunia 2022 yang tengah dipepet AC Milan untuk didatangkan pada periode bursa transfer 2023 mendatang. Piala Dunia 2022 menjadi salah satu ajang yang dirasa tepat bagi klub-klub Eropa untuk berburu pemain. Salah satunya adalah AC Milan. Sejak event akbar 4 tahunan ini bergulir, AC Milan melalui 2 direkturnya yakni Ricky Massara dan Paolo Maldini bergerak dalam senyap mencari pemain-pemain yang dibutuhkan. Para pemain yang dibutuhkan ini utamanya para pemain muda. Setali 3 uang, di Piala Dunia 2022 ini banyak pemain muda yang dibawa oleh masing-masing kontestan. Sehingga kedua petinggi AC Milan tersebut pun terus memantau perkembangan setiap pemain, terutama di Piala Dunia 2022 ini yang punya potensi dibawa di tahun 2023 nanti. Menggunakan Piala Dunia sebagai ajang untuk mencari pemain pun dilakukan AC Milan, menyusul bakal hengkangnya bintang yang dimiliki dan sebagai bentuk regenerasi. Setidaknya ada 3 pemain yang masuk radar AC Milan dan dirasa tepat untuk didatangkan karena mampu menutupi kebutuhan Rossoneri dan juga cocok dengan situasi finansial klub kota muda itu. Lantas, siapa saja mereka? Marcus Thuram. Anak dari legenda Juventus Lilian Thuram yakni Marcus Thuram menjadi salah satu target AC Milan di bursa transfer entah itu di musim dingin ataupun musim panas 2023 mendatang. AC Milan menjadikan penyerang berusia 25 tahun itu sebagai target guna regenerasi di lini serangnya yang masih mengandalkan 2 pemain kawakan. Sebagai informasi, kontrak Thuram bersama Mönchengladbach akan habis pada 2023 sehingga AC Milan bisa mendapatkannya secara gratis di musim panas atau dengan biaya rendah pada Januari nanti. Hakim Ziyech, Maroko. Dari sekian nama yang ada di Piala Dunia 2022 ini, nama Hakim Ziyech dari Maroko menjadi target teratas AC Milan untuk posisi tersebut. Selain punya penampilan impresif, usaha AC Milan mendatangkan Ziyech pun cukup terbuka lebar, menyusul situasi buruknya bersama klubnya Chelsea. Cody Gakpo, Belanda. Bakal hengkangnya Rafael membuat AC Milan harus mencari penggantinya yang bisa menempati sektor winger kiri. Dari sekian nama yang ada, AC Milan dilaporkan akan masuk dalam perburuan Cody Gakpo, winger timnas Belanda dan juga PSV Eindhoven. Meski harus bersaing dengan tim-tim besar lainnya seperti Manchester United dan Liverpool, AC Milan tampaknya bisa mendapatkan Cody Gakpo dengan mudah. Theo Hernandez bertekad menangkan Piala Dunia 2022 bersama Prancis. Menyandang status sebagai juara bertahan Piala Dunia membuat Prancis menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk kembali mempertahankan gelar. Sejauh ini, perjalanan skuad asuhan Didier Deschamps juga dapat dikatakan berjalan mulus usai mengatasi perlawanan Australia. Kylian Mbappe dan kawan-kawan juga sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan Denmark. Sayang, kesuksesan Les Blues diwarnai dengan cederanya Lucas Hernandez. Seperti diketahui, bek Bayern Munchen tersebut memang mengalami cedera ACL dan hanya bermain selama 13 menit di pertandingan versus Australia, Rabu 23 November. Sang adik Theo Hernandez pun bertekad untuk bisa memenangkan Piala Dunia 2022. Selain ingin mempertahankan gelar, pemain AC Milan itu juga ingin mempersembahkan trofi tersebut untuk Lucas Hernandez. Saya ingin memenangkan Piala Dunia 2022 bersama timnas Prancis. Saya ingin Lucas bisa membawa pulang trofi tersebut, ujar Theo Hernandez seperti dikutip Daily Mail. Cedera yang dialami Lucas adalah sebuah kabar buruk. Cederanya benar-benar serius, tambah dia. Sebelum berlaga di babak 16 besar, tim nasional Prancis masih harus memainkan 1 laga tersisa di babak fase grup. Mereka sudah ditunggu Tunisia Rabu 30 November.
Moncer di Piala Dunia 2022, Milan segera tebus Hakim Ziyech dari Chelsea. A9 begitu terkesan dengan performa Hakim Ziyech bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2022. Berkat penampilan ciamik sang winger, Milan pun akan segera mengajukan tawaran resmi kepada klub pemilik Ziyech yaitu Chelsea. Pada lanjutan babak penyisihan Piala Dunia 2022 kemarin 28 November, Hakim Ziyech menjadi inspirator kemenangan timnas Maroko 2-0 atas Belgia. Pemain berusia 29 tahun itu sukses menyumbangkan 1 assist dan bahkan seharusnya bisa mencetak 1 gol andaikan golnya tidak dianulir oleh VAR. Dari 2 laga penyisihan Piala Dunia 2022, Ziyech sukses menjadi motor serangan Maroko dan hal inilah yang kemudian menarik minat AC Milan untuk menembusnya dari Chelsea. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Milan saat ini tengah mengutus salah satu pemandu bakat mereka untuk memantau penampilan Ziyech di Qatar. Laporan dari pemandu bakat tersebut sudah dikaji oleh manajemen Milan dan mereka pun sepakat untuk bergerak mendatangkan Ziyech di bursa transfer Januari mendatang. Dalam laporan yang sama, Milan dikatakan akan meminjam Ziyech dulu selama 6 bulan hingga 30 Juni 2023. Setelah musim kompetisi 2022-23 selesai, nantinya Milan memiliki opsi untuk menebus Ziyech secara permanen dengan nominal sebesar 15 juta euro atau sekitar 246 miliar rupiah. Dengan kans main yang jauh lebih sering ketimbang di Chelsea, Ziyech diklaim akan sangat senang menerima pinangan Milan. Satu-satunya hambatan Rossoneri untuk menuntaskan transfer ini adalah tingginya gaji Ziyech yang angkanya mencapai 6 juta euro atau 98 miliar rupiah per musim. Milan tentu berharap sang winger bersedia untuk menurunkan besaran gajinya tersebut agar deal bisa tercapai di bulan Januari nanti.